Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ariska Purnama, NPM G1C 019021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan saya terhadap sebuah objek usaha yang berjalan di bidang pembuatan keripik singkong, di mana latar belakang pada pengamatan ini yaitu karbohidrat merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh setiap manusia. Hal ini dikarenakan karbohidrat memiliki begitu banyak fungsi, yaitu menjadi sumber energi untuk tubuh, merupakan peran utama dari karbohidrat. Setiap gramnya mengandung kalori. Pada sistem sirkulasi darah di dalam tubuh manusia, sumber energi dihasilkan dari keberadaan karbohidrat yang berperan sebagai glukosa. Karbohidrat tak hanya bisa didapatkan dari beras atau nasi yang menjadi makanan pokok yang telah kita kenal di Indonesia sebagai cemilan, namun karbohidrat juga dapat ditemui pada singkong, yang mana yang dapat diolah menjadi berbagai jenis varian makanan. Dilihat dari segi ekonomi, keripik singkong lebih mahal dari singkong yang belum diolah. Selain itu, proses pembuatan pun mudah dilakukan sehingga pengusaha kecil dapat dengan mudah untuk mengolahnya. Oleh karena itu, laporan pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui proses produksi keripik singkong serta bagaimana metode pemasaran yang ideal untuk menjalankan usaha keripik singkong dalam skala usaha rumahan. Jadi, adapun rumusan masalah dan tujuan pada laporan pengamatan ini yaitu: satu, rumusan masalahnya bagaimana membuat keripik singkong yang renyah. Yang kedua, cara menjalankan bisnis usaha keripik singkong itu bagaimana dalam skala rumahan. Kemudian tujuannya itu dapat mengetahui bagaimana proses pembuatan keripik singkong yang renyah dan mengetahui proses bisnis usaha keripik singkong skala rumahan. Nah, sebelumnya saya melakukan pengamatan pada sebuah usaha rumahan yang berjalan yang di bidang pembuatan keripik singkong, di mana terletak di Kepahyang. Adapun proses produksi pembuatan keripik singkong yang berjalan di usaha Pak Fauzan yang saya melakukan pengamatan, pertama, beliau melakukan pemilihan singkong yang berkualitas. Jadi beliau dalam pengadaan bahan baku, beliau langsung pergi ke petani singkong untuk mendapatkan singkong yang berkualitas, dimana singkong yang berkualitas itu menurut beliau memiliki masa umur panen 8 bulan. Dan adapun harga singkong per kilonya itu dari petani menjual 4.000 sekilo. Setelah pengadaan bahan baku, langkah selanjutnya mengupas singkong, dimana bertujuan untuk memisahkan kulit dengan singkong.
alat yang digunakan untuk mengupas singkong masih menggunakan alat manual seperti pisau dapur. Dapat dilihat pada foto pengamatan. Setelah melakukan pemisahan kulit dengan singkong, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pencucian, di mana di sini dapat kita lihat proses pencuciannya menggunakan spons yang fungsinya membersihkan sisa-sisa kotoran, terutama tanah yang mengikut pada proses pembersihan. Setelah singkong yang dicuci bersih, kemudian melakukan proses pemotongan singkong, di mana di usaha Bapak Fauzan ini masih menggunakan alat tradisional yang dirancang khusus untuk memotong singkong, yang mana dapat kita lihat pada gambar pada layar. Yang mana hasil potongan dari alat tersebut tipisnya seragam atau sama, yang tentunya akan mempengaruhi kerenyahan dari keripik singkong tersebut. Setelah proses pemotongan, dilanjutkan dengan proses penggorengan singkong tersebut, di mana di usaha Pak Fauzan ini masih menggunakan alat penggorengan sederhana, atau yaitu menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar, dan juga menggunakan boiler, di mana fungsi boiler tersebut sebagai mempertahankan temperatur dari api tersebut. Adapun sistem penggorengan yang dilakukan pada usaha Pak Fauzan ini melakukan 2 tahapan, yang mana akan menghasilkan kualitas keripik singkong yang lebih baik daripada biasanya. Dimana tahapan pertama itu menggoreng singkong sampai setengah matang, kemudian dipindahkan pada tahapan yang kedua, menggoreng singkong sampai matang sempurna. Jadi dapat kita lihat pada layar hasil dari produksi keripik singkong Pak Fauzan, yang mana yang nantinya keripik tersebut akan dikemas menggunakan kemasan kiloan yang bervariasi dengan ukurannya. Adapun metode pemasaran yang dilakukan pada usaha rumahan pembuatan keripik singkong Pak Fauzan melakukan dengan metode jasa titip, dimana keripik akan dititipkan kepada pedagang-pedagang yang tersebar di beberapa daerah, dan dilakukan jadwal pengambilan sekali dalam seminggu, dan melakukan penggantian keripik baru, dimana dari hasil wawancara ada 70 pedagang yang bekerja sama atas pemasaran usaha keripik singkong Pak Fauzan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas pengamatan yang saya lakukan terhadap sebuah usaha keripik singkong yang berlokasikan di Kepayang.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.